Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atana Imatu Silvi, NIM 190231100067, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai paradigma ekonomi Islam dan kapitalisme. Dalam bab ini, saya akan membagi menjadi 4 subtema. Yang pertama adalah paradigma yang akan membahas mengenai pengertian paradigma. Yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Yang keempat adalah perbedaan ekonomi kapitalis dan Islam. Dan yang terakhir adalah kapitalisme dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu mengenai paradigma. Paradigma itu sendiri secara umum diartikan sebagai pola atau model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, dan pemecahan masalah tertentu. Sedangkan menurut para tokoh, saya akan mengambil 4 tokoh, yaitu menurut Plato, Weber, Thomas Kuhn, dan Koudori. Tokoh yang pertama yaitu Plato. Beliau mengatakan paradigma merupakan sebuah nilai yang mendasar. Selanjutnya menurut ekonom Weber, menurutnya paradigma merupakan struktur teoritis dari sebuah framework pemikiran yang menjadi model yang diikuti. Sedangkan menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah seperangkat keyakinan ilmiah dan metafisika yang membentuk kerangka teori, tempat kerangka teori ilmiah yang bisa diuji, dievaluasi, dan bahkan bisa direvisi. Yang terakhir yaitu menurut Koudori dari sistem ekonomi Islam. Beliau memiliki pandangan yang berbeda mengenai paradigma dibanding tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, aspek paradigma harus memiliki karakter penerimaan atau acceptance dan daya tarik bagi semua sistem pemikiran. Paradigma itu sendiri merupakan salah satu subbab dari karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam juga merupakan serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu idealisme yang abstrak dengan gambaran praktek yang tampak. Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Selanjutnya adalah kapitalis. Kapitalis atau sistem kapitalis merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Adam Smith mengenai kemakmuran dan kemandirian ekonomi individu yang saat itu siapapun kecuali teknokrat dan penguasa untuk memilih kecukupan dan kesejahteraan yang bersifat hayalan. Kondisi inilah yang membuat Adam Smith ingin memperbaikinya agar bisa dinikmati oleh semua orang. Pada saat itu, kekayaan diukur dengan emas dan perak yang pada saat itu merupakan simbol dari kekayaan. Karena itu, Adam Smith mencetuskan perspektif baru. Menurutnya, kemakmuran setiap bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tetapi juga tanahnya, bangunannya, gedung-gedung, dan segala macam hal yang bisa dikonsumsi. Beliau juga mengatakan, kemakmuran harus diukur berdasarkan seberapa baik rumah, baju, dan makanan yang dimiliki oleh penduduk dan tersedia dengan harga terjangkau. Saat teori Adam Smith berjalan, ternyata terjadi kecurangan-kecurangan atau penindasan yang dilakukan oleh individu kepada individu, individu dengan kelompok, ataupun sebaliknya. Adam Smith terlalu percaya diri bahwa sistem ekonomi yang dicetuskannya akan berjalan dengan baik. Tetapi dia melupakan bahwa sifat manusia itu bervariasi. Manusia memiliki sifat serakah yang ingin menguasai semua kekayaan, maka dari itu mereka menghalalkan segala cara untuk dapat menguasainya. Setelah mempelajari sedikit mengenai sistem ekonomi kapitalis, lantas bagaimana cara menyelesaikan persoalan sistem kapitalis yang telah gagal? Jawabannya adalah tentu ekonomi Islamlah yang mampu menyelesaikannya. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang mana perilaku tersebut diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam rangka memperoleh ridhonya. Salah satu tokoh ekonomi Islam yang terkenal adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki konsep fungsi kesejahteraan sosial ekonomi. Konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah atau kesejahteraan sosial.
Maksudnya yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali juga memprioritaskan pada kekuatan akidah, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Juga berisi nasihat-nasihat moral, keadilan, keutamaan ilmu, dan peran ulama. Dari hal tersebut dapat digarisbawahi bahwa Imam Al-Ghazali mempunyai peran penting dalam dunia Islam, yakni tentang akidah, tauhid, dan tasawuf. Selanjutnya adalah perbedaan mengenai sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme. Sebenarnya ada banyak sekali perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan kapitalisme, tetapi saya di sini merangkumnya menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu dalam aspek sumber ide atau pemikiran. Dalam Islam, sumber ide atau pemikiran yaitu bersumber dari Allah, sedangkan kapitalisme yaitu dari manusia. Yang kedua yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan kapitalisme bersumber dari daya pikir manusia. Aspek yang ketiga yaitu motif. Dalam Islam ibadah, sedangkan kapitalisme rasional materialisme. Selanjutnya adalah kepemilikan harta. Dalam Islam milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif, sedangkan kapitalisme hak milik absolut pada manusia. Aspek selanjutnya tujuan pembangunan. Islam memprioritaskan pengentasan kemiskinan, sedangkan kapitalisme kemajuan semata. Aspek yang selanjutnya yaitu instrumen moneter. Islam memiliki instrumen bagi hasil jual beli dan ijarah, sedangkan kapitalisme riba. Kemudian aspek indikator keberhasilan ekonomi. Dalam Islam pertumbuhan dan pemerataan, sedangkan kapitalisme yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam berdasarkan atas konsep pemilikan tertentu. Kaidahnya hanya Allah saja sesungguhnya yang memiliki. Mengutip dari kalimat tersebut, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya semua yang ada di bumi beserta isinya adalah mutlak milik Allah, bukan milik manusia. Manusia hanya bisa menikmatinya dan menjaganya agar tidak rusak dan saling merusak, karena ketamakan adalah sifat manusia. Yang terakhir adalah kapitalisme ekonomi syariah. Sejak tahun 2000, lembaga ekonomi syariah terutama Indonesia mengalami masa keemasan. Namun di samping itu terselip kelemahan dan penyimpangan. Kesalahan yang pertama adalah produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi, murabahah atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan dan sebagainya, mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Selanjutnya, masyarakat juga sering mengalami kesulitan dalam menjangkau produk syariah. Hal itu karena terkadang ada persyaratan yang rumit untuk menjangkau produk-produk tersebut. Lembaga syariah menjadi sulit dijangkau, padahal seharusnya ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan kapitalis tidak hanya terletak pada pengaplikasiannya saja, tapi juga dalam falsafahnya. Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan. Hal ini direfleksikan dengan konsep laissez-faire dan invisible hand. Dari falsafah ini bisa dilihat bahwa tujuan kapitalis hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sistem ekonomi Islam, perekonomian diciptakan untuk mencapai kondisi yang falah atau kesejahteraan. Dalam kapitalis, karena peran Tuhan sudah ditiadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya, dalam sistem kapitalis, kepemilikan individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan pada individualisme. Setiap barang dianggap baik selama bernilai jual. Tidak ada batasan ataupun norma yang jelas. Baik dan buruk diserahkan pada individu masing-masing. Dari sinilah kerusakan berawal, terjadi kezaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, perusakan alam, dan sebagainya. Semua itu terjadi karena untuk memenuhi kepuasan individu tanpa dibatasi dengan norma-norma agama. Sekian ulasan dari saya mengenai paradigma ekonomi Islam dan kapitalisme. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.